Assalamualaikum Gus Miftah. Sugeng dalu. Kula awan bengi padha. Oh, sami to. Nggih, soalé nganggo kacamata ireng Nggih, kabeh. nggih, alhamdulillah dalu menika saged pinanggih wonten negara iki. Iya. Tapi saya lebih berat datang ke perdagangan. Oh, nggih. Karena Apalagi? ya, bukan masalah itu. Nggih. Karena di istana saya tidak diundang. Oh ya. Karena diundangnya di Kementerian Perdagangan. Oh, nggih. Sebenarnya saya berat untuk datang ke sini karena perjalanan cukup panjang. Tapi kita punya prinsip, Ki. Nggih. Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Oh, nggih. Leres. Tapi ya mohon maaf kanca-kanca yoga ya. Nggih. Kita berada di atas panggung yang sama dengan belangkon yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Isine dhewe-dhewe. Mboten kenging meri niku. Ora kena meri, ora kena meri. Nggih. Yang jelas saya bahagia malam hari ini mengayu bagio kemerdekaan sekaligus Kementerian Perdagangan. Nggih. Selamat malam Obi Zulkifli. Ini kayak orang tua saya. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Nggih. Para pejabat beserta istri, para tamu undangan beserta istri. Saya selalu Ki, kalau manggil orang selalu saya sebut selain suaminya juga istrinya. Istrine pun. Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Ya, wih, Pak Presiden. Itu benar Gus, tapi ada. Iya, kadang kok. Awakmu ngerti lah. Ngopo dalangnya tetap jomblo iki. Awakmu ngerti ngopo dalangnya tetap jomblo. Lah pripun. Soalnya dalangnya iki goblok. Sindene yo ayu-ayu sing disawang debokan. Wah ya mboten Oh, dereng kadang noleh. Dalang niku umure pinten? Dalam? Ki Dalang umure pinten? Saya Masih 16 tahun. Baru 16 tahun. Wah. Berarti yang nguyuhe orang ngelempeng. Padahal musuhnya Eka. Wah, wis ambiar man. Niku kula kan kenyangi kanca-kanca kan. Ngoten ya. Masyaallah. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Nggih, mungkin kalau tak takon kali Pak Menteri. Tapi sebelumnya bahwa saya mengenal Pak Zul itu sudah cukup lama. Ya. Kita belajar saking sejarah nggih. Ya. Kanjeng Nabi itu ternyata sebelum jadi Nabi usia 40 tahun, beliau sudah menjadi pedagang sejak usia 15 tahun. Wah, luar biasa. Okay. Jadi sejarah mencatat Nabi Muhammad itu menjadi Nabi hanya 23 tahun. Yeah. Usia 40 sampai 63.
menjadi pedagang usia 15 sampai 40 tahun. Berarti jadi pedagang beliau 25 tahun. Ya. Nah, beliau sudah kaya baru jadi nabi. Maka nabi. idealnya itu sebenarnya adalah kaya dulu baru jadi pejabat. Ya. Jangan jadi pejabat baru kaya. Nah, lah Opi Zulkifli itu sudah kaya baru jadi pejabat. Ya. Nah, makanya nyuwun sewu, kenapa hari ini perdagangan bagus? Karena kalau sudah cukup dengan dirinya sendiri, pasti fokusnya kepada masyarakat. Ya. Makanya konco-konco pejabat hati-hati nih. Konco-konco yoga nggih. Kok sekarang di jalan banyak orang mendadak sumeh, mendadak banyak senyum, saya curiga. Jangan-jangan calak. Bener. Kok mendadak mau ikut wayangan, jangan-jangan calak. Jangan-jangan calak. Makanya nyuwun sewu, pejabat-pejabat yang bersih inilah yang kemudian bisa membawa perdagangan baik seperti hari ini. Tepuk tangan untuk Kementerian Perdagangan. Luar biasa. Lah kalau ngomong akhlaknya Kanjeng Nabi niku itu kan ada 4. Nggih. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga tablik, yang keempat fatonah. Sidik itu branding, amanah itu marketing, tablik itu promosi, ya. Kemudian yang terakhir fatonah itu adalah inovasi. Nah, saya pikir di bawah kementerian Pak Zul ini brandingnya bagus, marketingnya bagus, kemudian promosinya bagus, inovasinya bagus. Ya. Makanya kenapa perdagangan hari ini bagus. Nah, kita harus ngomong baik, Nduk, supaya amplopnya ditambahi. Nah, ini. Akhirnya sepanggung ngeten iki terus gelembuk. Wah, kalau lah soal gelembuk pinter banget. Apa mana cedak wong ayu ngoten iki, wah tambah pinter kula. Lah saiki rasawani karo cah wedok wis ah. Sak gagah-gagahe wong lanang ram mungkin menang karo wong wedok. Bener. Lho tenan ki, mila sak derenge rabi sampean kula kandhani. Jenengan pirsani, semua judul film yang menakutkan itu pasti bintang filmnya cewek. Nggih. Ayo. Contohnya. Nyi Roro Kidul, cewek. Mak Lampir, cewek. Nini Pelet, cewek. Susana, cewek. Wewe Gombel, cewek. Sundel Bolong, cewek. Suster Ngesot, cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas, makhluk yang horor, menakutkan dan paling mengerikan adalah cewek. Berarti wong wedok menika wingit nggih, Gus. Wingit. Hati-hati kita. Hati-hati. Mila film-film yang lucu-lucu, lanang-lanang. Mr. Bean, lanang. Lah niku sing tepung. Dono Kasino Indra, lanang. Ipin Upin, lanang. Unyil, lanang. SpongeBob, lanang. Tom and Jerry, lanang. Kesimpulannya apa, Cah? Makhluk yang selalu kalah dan selalu menjadi korban adalah lanang. Laras. Kandani, saya itu melihat perempuan gak bisa diatur, gak usah lihat banyak, cukup dari alisnya. Wong lanang wis ra iso ngatur karo wong wedok li. Lah gimana wong alis saja buatan Allah, dihapus digambar dewe, kan goblok gitu loh. Niku wong nggih pun bar tak sampeke teng transisi dan dandan niku. Delok analisis kaya galengan kabeh gitu ya. Kaya bicak. Nah, mungkin Pak Dalang ini ada rahasia-rahasia keberhasilan dari seorang Zulkifli Hasan di Kementerian Perdagangan. Kenapa kemarin Ramadan menjelang Idul Fitri harga-harga masih normal. Ya, normal. Kalau saya selalu memahami bahwa harga susu itu selalu melonjak-lonjak. Iya, harga kacang selalu terjepit ya. Harga telur di bawah pisang ya. Saurunge takon karo menteri nih. Lagi. Isi sasa karo Eka kiri nih. Anissa. Ada nih. Aku dikerubut loro ya wani. Paling mulai aku meteng. Halah. Kok kebalik? Balik. Elisa, awake dhewe ndampingi Pak Kiai kok gak bahaya ta? Ya piye Pak, bahaya mboten? Cuaks. Kowe trimo Mbak dionekke mau tentang wong wedok mau? Ora trima. Aku ya ora trimo. Arep piye-piye ki wong wedok ki luwih rasa timbang wong lanang. Luwih ampuh wong wedok, buktine intan, berlian, emas saka ngendi? Wedok. Saka wong wedok saka bumi, dudu pakmi. Tur
motor neh wong wedok kuwi nggawa gunung loro iki rasa. Wong lanang nggawa manuk siji njur nggawa ndok loro njaluke wangi manuk siji. Bener, Mbak. Ya ora Pak Dalang. Bener. Masih kecil enggak boleh. Boleh. Urung balik. Urung nyandak. Derek tetak. Urung tetak soalnya. Lah Pak Dalang urung tetak tak aturi. Dalange kupingnya disumpel sik. Mboten lak dek urung tetak tak aturi. Pripun? Lak bentuke pengen apik, Nggih. saya sarankan sunatnya di Jepara saja. Karena Bentuke ukir-ukiran. iso melungker. Neng alhamdulillah kula pun prayogi kok, Gus. Oh sampun. Sampun. Mbiyen sunate teng pundi Pak Dalang? Nggih, wonten cerak kula mrika. Oh, teng Gunung Kidul. Nggih, teng Gunung Nggih, Kidul. lah Pak Zulkifli sunatnya di Lampung. Oh. Mila bentuknya kaya belalai gajah. Gajah Lampung. Gajah Lampung. Mosok kaya belale to, Pak. Ora percaya Mbak Eka? Mboten percaya niku. Oh, ya kuwi mau aja dibuktekke, Nduk. Bahaya. Kok aku ngomong belalai gajah, kowe ngomong sepil matamu ki sepil aja. Tapi ya agama iku aja lemu-lemu le. Lah mriko. Ayo kae, aja lemu-lemu. Soalnya nih Yogyakarta ana penelitian, cowok itu kalau perutnya besar biasanya manuke cilik. Lah. Bener, lho lah niku le sumbar karo wong wedok wah. Angel iki. Wetenge gede paling isine kaya pentil le lah. Nek kowe jaman arep nyedaki bojone, tak jeme. Dik, kowe nek gelem karo aku, pawitanku. Ngene wae sadurunge Ki Dalang takon karo Pak Menteri. Mbok nembang dhisik, Nduk. Aku kuwi suwe ora krungu lagu bajingan loncat ki lho. Bajing loncat. Bajing to, Gus. Oh, bajing. Elisa iso nembang bajing loncat. Bajingan. Apa nih? Iki kiai bajingan. Kiai kok kiai bajingan ki piye to? Kiai lho. Lah ki mau jare ora tau kayak bajingan. bajingan dasar mantan purel. Berarti sok sobo kono apa ya. nih? Sok sobo situ ya. Aku. Iya, Loh, Gus. aku kiai ini purel. Dempeni sarunge sing keri iki gune kuwi. Lah aku ora tau ora kuat bayar ninggal KTP ya tahu. Bajing loncat. Ayo nyanyi bajing loncat untuk Pak Menteri. Iya, mangga Mas. Buka saron. Ya. mekaten menika kalau mau saking urung Ceng, urung. Urung nyanyi ya, Cok. Ya nek aku mana seneng wae. Iki jek suwe banget. Ijek muntulup-muntulup pas dipenggas. Sing muntulup-muntulup apane? Semangate, Pak Kiai, semangate. Ya, monggo Mbak Elisa napa Mbak Eka? Enggak. Engko sing suara ayo wong loro wae, engko tak sawer apa-apa. Nah. Yes. Aku wis suara nyawer ning room soalnya. Room. Bajing loncat kesenang, aduh api rapat narusan tak tinggal.
Selang pirsa mboten napa Mbak Elisa niku kok suarane apik banget. Pripun? Sebabe napa niku? Resepe napa rahasiane? Jadi mboten ten rahasia niku sing pinter niku bapak nih. Sebabe. Sebabe Jadi mbiyen rikala mbokne Elisa meteng wi bapakne rajin kirim mic gitu. Suarane wah. Pun latihan nyanyi, Mas. Benten, kesaniki benten. Mula. Niki ndek wingi rong dina kepungkur kula kepethane Elisa niku suarane mboten ngaten iki. Mboten ngoten niku. Tak tek suaramu ki ngopo to, Sa? Aku ki katokku sesaki, Mbak, ngono. Lah iki mau tak tekok, lha iki suaramu apik, aku ora katokan. Aja diomongno to, Mbak. Kuncine niku berarti. Kuncine ra katokan nggih. Nggih. Mila Bapak Ibu kalau pengen suaranya bagus, kuncinya jangan katokan. Kula nggih mboten. Ki wonten pertanyaan kagem Pak Menteri napa? Nggih, niki saderenge enten sing ulang tahun, Gus. Sinten sing ulang tahun? Mbak Elisa. Mbak Elisa ulang tahun, Pak. Kowe ulang tahun nomor pira, Nduk? Kepeng 3 dosa likur. Weh. 3 dosa likur cangkemmu 3 dosa likur. 3 dosa likur itu berapa? 30. Oh, 30. Ya Jawane gitu loh. Oh, Mbak Elisa sudah nikah belum? Belum, Gus. Oh, belum. Iya. Bisa dong. Nah. Bisa saya memberikan nasihat pernikahan ngono lho, Nyuk. Kamu Bisa. jangan mikir yang enggak, kan aku jadi ingin. Mbak Elisa jomblo. Jomblo, Gus. Nah, sejomblo-jomblonya Mbak Elisa saya doakan segera berakhir. Amin. Amin. Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ya, siapa ngerti kue jodoh karo dalange, Nduk. Waduh, kecilikan nah itu. Wah, lah Kecilikan. Manuke cilik, Pak. Pak Menteri, sugeng dalu Pak Menteri. Nggih, selamat malam Bapak Selamat Menteri. malam, Pak Menteri. Iya. Mas Elang mau tanya duluan, Mas Elang. Dan ini kula tanya nggih, Gus. Ini saya mau tanya Pak Menteri. Kemarin kan minyak goreng sempat langka, susah dicari, mahal pula. Nah, ini ibu saya tuh di rumah tuh mau goreng payak itu susah. Mergo cuma pakai jelantah itu apa minyak sisa itu, Pak Menteri. Nah, nek kalau ada aja mahal banget. Kadang sampai puasa makan gorengan. Terus begitu Pak Menteri menjabat 2 minggu, kenapa langsung ada di mana-mana dan harganya terjangkau? Itu gimana caranya? Sekle. Campur. Sadurunge dijawab sama Pak Menteri. Aku kan wong India iki gaya banget toh. Nggih. India itu punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Taj Mahal. Kita punya Taj Mahal. Yeah. Saya bilang orang India itu kegeeran. Punya satu Taj Mahal saja bangga. Yeah. Di Indonesia apa-apa mahal saya nggak bangga. Saya bilang gitu. Leres. Tapi ki mbiyen. Saya ki menteri ini Pak Zul beda. Yeah. Wah, pun. Rong minggu jabat langsung. Lah itu jawabannya gimana? Nah, niku pripun? Iya, jadi orang-orang dari teman-teman di Kemendak itu hebat-hebat. Ya. Bekerja keras, ya dari pusat sampai daerah-daerah yang mengerti, paham apa yang harus dikerjakan. Ya. Tinggal dapat pemimpin yang baik gitu aja sudah, ya cepat selesai gitu. Oh, okay. Tapi kan kemarin Papi itu masuk setelah pandemi ya Ki ya? Iya. Setelah pandemi. Kemarin pas pandemi itu, susah. Waduh, ini sinden-sinden pinter jualan nih. Jualan apa? Wah, dino Senin gelang, dino Selasa kalung gitu. Kabeh didol kok. Sertifikat digadek. Minggu poman. Ya itu. Jadi kuncinya di leadership ya Pi ya? Iya, kalau pemimpinnya mau turun, mau kerja keras, itu berjalan dengan sendirinya. Karena di sini orang-orang hebat-hebat, rajin-rajin. Hebat-hebat. Iya. Papi Zulkifli ini kan kalau subuhan pasti ke masjid. Iya. Pasti ke masjid. Oh beda karo rupa-rupamu. Oh lah pun niku. Oh krungu adane malah susah kok. Allahu Akbar, adan meneh. Yo wis adan. Oh adan. Kalau papi itu kalau subuhan, Mbak Lisa itu ke masjid. Dan biasanya beliau tuh pecinya itu dikasih uang. Yang kanan 1 juta, yang kiri 1 juta. Nah, itulah bedanya pecinya Pak Zulkifli sama dompetnya Yogo. Nah. Jadi peci ini papi itu kaya dompet, dompetnya Yogo kaya peci. Rano isine. Sabar le, soal awan jenis sugih lah ya sugih. Ya betul. Makanya sabar itu berat, sabar itu susah, tapi pasti indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Lah pola kepemimpinan seperti apa yang selama ini Pak Zul berikan suri tauladan untuk orang-orang Kemendak itu? Ya, filosofinya kita ini semua kan bekerja agar masyarakat itu lebih baik.
Kalau masyarakat bahagia berarti tugas kita berhasil. Kalau masyarakat tambah susah berarti kita gagal. Nah, kita di sini diberikan amanah, disumpah harus bisa melayani dengan baik. Jadi intinya memberikan teladan. Teladan. Ya. Pengayom ya, Bi ya? Iya. Pengayom lah tokoh wayang sapa li? Pengayom. Kayak Kresna ya mungkin. Nggih, Kresna itu termasuk ipun. Jadi kalau Pak Zul itu lah wayang kayak Kresna ya? Nggih. Elisa. Apa? Lah Gus Miftah kayak sapa wayang, Duk? Nek cara wayang ya apa ya apike sing gondrong-gondrong. Apike Udawa. 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 Iya. Untung. Contohnya Gus ya. Contohnya. Contoh Bi. Pak Presiden itu kerjanya kan waduh kerja keras. Ya. Ya kita niru. Ya. Menterinya niru semua. Masa Presiden lebih tahu harga bahan pokok daripada menterinya kan? Ya. Malu, jadi kita kerja keras. Kalau kita kerjanya baik, lah dirjen-dirjen, direktur-direktur, pegawai juga kerjanya lebih baik lagi gitu. Makanya saya melihat kalau Pak Zulkifli itu kerjanya ada 3 li. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Orang ikhlas itu ciri-cirinya satu. Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Iya kan? Promosi ya. Iya kan? Promosi iklan. Dan beliau itu sangat iklan itu. Beliau itu sangat sabar kalau ada masalah. Saya bilang sama beliau, "Papi, ya Gus, bila hidupmu diselimuti masalah, bersabarlah. Berarti kamu masih manusia." Karena kalau diselimuti wijen namanya onde. Ya, leres. Benar sekali. Lela kowe seneng mangan onde-onde apa ora? Seneng. Lah pengen mangan onde-onde tak wenehi onde-onde sing paling enak rasane. Sing pundi niku? Lah golek onde-onde, golek onde-onde sing wijene ganjil. Lah piye pripun ora ngitung? Angel golek. Selak ngeleh. Apalagi pertanyaan berikutnya Aku untuk mau Pak Padar. tanya Apa? dong. Tanya. Papi boleh tanya dong. Lah pertanyaanmu bagus. Boleh. Bagus langsung tak sawer. Oh, yes. Duitku kehi. Papi itu kayaknya suka blusukan di pasar-pasar, becek-becek. Halah becek iki ojek. apa? Hah? Sing becek apane? Anu nggon shopping dalannya. Jangan salah persepsi loh. Jangan-jangan Papi Zulkifli suka yang becek-becek, awas loh. Oh enggak. Dalane Elisa blecek kok. Pasar-pasar Oh, itu loh. Ya. Kok papi mau gitu loh blusukan di pasar-pasar kayak Kalau gitu. kemarin Papi nemenin Pak Jokowi di Lampung, Ya. sidak jalan yang berlubang. Ya. Lah itulah bedanya Jakarta sama Lampung. Bedanya. Lampung banyak jalan berlubang, Kalau Jakarta Jakarta? banyak lubang berjalan. Kapal banget ya. Kenapa Pi suka blusukan Pi? Mbak Elisa tanya. Ya, kan kita harus tahu. Harus tahu apa yang dirasakan oleh ibu-ibu. Harus tahu yang dirasakan pedagang. Iya. Ya, kita mengerti, baru kita bisa ambil keputusan, Gus. Membawa presiden aja suka belusukan, masa menterinya enggak gitu. Ya, itu. Sebenarnya ada hadis menarik Pi. Ketika pasar itu sama Nabi dibandingkan dengan masjid. Nggih. Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya, Ya. dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasarnya. Pasar. Sebenarnya itu tantangan. Kenapa masjid disukai oleh Allah? Karena li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah tempatnya taat. Wa asasuha ala taqwa, dibangun atas takwa. Kenapa kemudian pasar dikatakan tempat terburuk? Karena di situ banyak penipuan, banyak orang bohong dan lain sebagainya. Ini tantangan Menteri Perdagangan, bagaimana pedagang Indonesia bisa jujur seperti menterinya. Ya, luar biasa. Pertanyaannya Elisa api 500.000. Yes. Ngapa enak men pertanyaan entuk sabar. Aku yo tanya. Nah, Ora coba, takon. coba. Ya, Elisa. Aku tanya Ya, lah. Dok, nanti dulu sebagai mas kawin ya. Iya. Cocote. Nyicil nggih kok nyicil menafkahi ya. Bisa menafkahi. Lah masa nafkah dicicil Mas kawin kok dicicil kok ketok menek kere. Alah batin iku yang njaluk to aduh paham. Itulah perempuan. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Loh, kok iso? Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya.
Kalau Eka tak kasih uang biasanya dicelengnya apa ditabung? Oh enggak Pak, kalau saya itu sudah berjanji pada diri saya sendiri. Kalau saya dapat rezeki malam ini akan saya sumbangkan ke anak yatim. Ah yatim. Isi minimal nak ditabung ya dong. Kalau punya lebih ditabung jangan dicelengi. Makanya kenapa ada bayi tabung nggak ada bayi celeng ya. Kamu tanya dulu sama Pak Menteri tak kasih. Pak Menteri, ini sesuai dengan yang akan datang, yang akan dimulai ada Pileg, Pilpres. Seperti Pak Menteri itu kan suka belusukan. Nah, apakah itu termasuk ciri-ciri pemimpin? Nah, menurut Pak Zulkifli sendiri, bagaimana kriteria seorang pemimpin, Pak? Mangatos! Cangkemnya wedi aku. Loh, iya toh? Jare nek takon mangatos. Aku ketelan di bojo ini cepet stroke aku tak kandani. Lo moro-moro aku diperkosai. Oh, stroke piye? Kan aku mapan. Ya, 500 Kak. Api, kowe dengaran pertanyaanmu pinter, Nduk. Wah, matur nuwun, Pak. Katanya bareng nguntal apa ya saiki mau iki. Itu Bi, gimana Bi karakter pemimpin yang baik Bi? Jadi karakter pemimpin tadi Gus sudah jelaskan, ya kan? Tadi sudah yang dijelaskan 4 sifat Rasulullah itu ya itu. Nah, yang kedua caleg tadi apa politik ya. Maka kita malam ini biru ini. Nah, biru ini maksudnya tahun politik ini kita boleh beragam. Ada warna kuning selendangnya tuh. Ini pink apa ini Bi? Ada warna pink, gitu. Macam-macam. Nah, keragaman itu sebetulnya keindahan kalau dia harmoni. Nah, oleh karenanya malam ini kita ingin agar tahun politik ini boleh beragam, boleh berbeda, tapi kita ini satu Gus. Kita ini keluarga besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini saudara. Gitu. Boleh berbeda tapi rukun ya Bi ya? Iya, kita milih presiden, bukan bertengkar. Nah, nanti kalau yang menang ini ya sudah, nanti 5 tahun ada pilihan lagi, 5 tahun ada pilihan lagi. Karena memilih itu kan orang punya penilaian masing-masing. Ada yang bilang yang terbaik A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, tidak apa-apa. Itu demokrasi. Tapi sekali lagi, itu semua dalam rangka ya kita berlomba-lomba untuk berbuat baik sebagai bangsa, sebagai saudara, sebangsa tanah air. Boleh warnanya beda, boleh pilihannya beda, tapi sekali lagi kita ini keluarga besar. Maka disimbolkan sini ada biru, ada macam-macam. Kita ini satu, satu tim, satu visi, satu misi agar Indonesia maju 2045 mendatang. Indonesia emas. Indonesia emas. Ya, itu harus kompak ya Bi ya? Kompak. Makanya saya bilang Mbak Elisa, Mbak Eka, Superman tuh goblok. Sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman tuh goblok. Masih pintar seperti Ora, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman tuh goblok, badannya besar, bajunya es kan goblok. Pakai sempak di luar, goblok. Aneh. Aneh tadi. Yang paling goblok ya kita yang nonton, tahu orang goblok kenapa ditonton. Lah bentuk keindahan yang paling nyata ketika perbedaan itu menjadi indah yo gamelan iki lho. Ya, leres. Ono gonge, ono sarone, ono bonange, ono demunge, ono sulinge. Coba dipukul bareng menghasilkan suara yang indah. Itulah perbedaan. Luar biasa. Padha karo sambel itu. Sambal pripun? Sambel itu berangkat dari bahan baku yang berbeda. Ada cabenya, ada bawang putih, bawang merah, ada terasi, ada micin, ada uyah, ada garamnya. Ditumbuk di tempat yang sama. Namanya apa itu? Lemper. Layah apa lemper? Layah. Apa Nduk? Cobek. Cowek. Lah itu beragamnya Indonesia. Makanya satu wadah saja namanya beda-beda. Makanya kalau tadi dalangnya ngomong Indonesia agak belepotan ya lumrah karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia nih. Contoh nguyuh anyang-anyangan. Ayo modar we. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Apa Elisa? Nguyuh anyang-anyangan. Ya belet pipis gak jadi. Loh bukan pipis gak jadi gitu. Apa ya Kak? Ceracret. Alah ceracret gitu. Lah ayo ceracret toh Pak Kiai. Beser. Ora beser. Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing tawar menawar. Kok bisa tawar menawar? Nyang-nyangan. Oh iya. Tak kira nek beser ngono. Apa iki? Apik.
Ngomong-ngomong soal ini, baju tadi, aku juga pengen ngomong baju kok ngene iki ngopo ya? Iki klambi lah. Tadi kan ngomongin klambi Kalau begini aku Nek lemu dikek aja rene. Terus pikirannya healing kemana-mana. Aku nggak healing, traveling. Yo lumrah Kak. Cowok itu kan seperti soda. Kok bisa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Ya. Peres. Kamu tahu kenapa namanya susu Ki? Lah, pripun? Karena jumlahnya 2. Ya, kalau 1 su. Oh ya. Kalau 3 su. Nek 4 su. Gus, anak kecil Gus. Apa nih? Anak kecil. Loh, anak kecil kan ciri-cirinya 1. Apa? Masih suka mentil. Iya. Itu lama-kelamaan jadi dewasa. Udah dewasa. Jadi sambel cangkeme tau mentil cangkeme ngawur. Kan aku baru ngomong. Kan kasihan. Gue mulai bayangke lho ki kok. Dek bayi. Dek bayi Le. Santai aja Le. Kamu walaupun belum punya istri, pesan Gus Miftah 1. Kenapa? Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Kita doakan dalangnya mudah-mudahan mulai langsung rabi rondo anak 15. Amin. Masyarakat. Loh, kowe lah rabi kalau rondo enak. Kaya numpak jaran ra perlu ngajari melayu dhewe. Jadi sambel kuwi enak, Dok, karena bahan bakunya beda, ditumbuk di tempat yang sama. Tanpa harus egois. Oh, sambel ini enak karena saya cabenya enggak. Karena saya garamnya enggak, karena saya bawangnya enggak. Semuanya menjadi satu dengan sumbangsih masing-masing. Itulah Indonesia. Beragam budaya, 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 739 bahasa, dan 6 agama. Kenapa kita bisa kompak? Karena berada di bawah satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Ya, lelas. Wong saiki bahasane kamu nduk-nduk, ngapa kan? Ngapa? Aku Jawa, Pak Zul Lampung. Kamu tahu bedanya Jawa sama ngapak? Bedanya apa? Kan cuma satu. Kalau Jawa ngapak A. Sego jadi Sega. Boto jadi Bata. Kontal. Apa iki? Ya kontal ki mencelat goblok, mencelat kok. Beda nek mencelat sama wing ngono ki mencelat. Eka tuh ngapak. Ngapak, Jajal Pak Zul disapa pakai bahasa ngapak. dirayu pakai bahasa ngapak. Pak Dezul. Pak Dezul cangkeme Pak Dezul. Lah nyong jane ngomong apa? Iya. Tidak boleh ngomongnya apa Rika? Rika, ora apa-apa. Pak Zul. Bebas lo, istri gak ikut. Oh iya. Yes. Eka. Nya ikut. Oke, Pak Zul bebas kan? Kalau Pak Sekjen istrinya ikut. Pak Sekjen tuh kalau di kantor galaknya kayak macan, Dok. Neng omah kayak kucing. Kiki. Kalau itu semua Gus. Kan itu semua ya. Mendaknya juga begitu sama. Lah cowok itu kalau di luar kayak macan. Kayak macan. Nunggu kayak kucing. Lah tapi nek neng omah. Kebetulan kalau saya, Papi, Pak Sekjen sama-sama istiqomah. Wah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Wah. Maunya Fatimah. Wih pada baik. Istri 4 satu rumah. Ayo dirayu dulu. Oke. Pak Dezul. Oke. Kabar Rika Pak De? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Panjenengan sehat Pak De? Sehat sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyuwun pangapunten Pak De. Ngapak. Hah? Cangkem ngapak, gak usah halus-halus. Ora apa-apa. Ya kasar ora apa-apa. Pak De. Ya. ngono. Nyong modern mengono le ora kiye? Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Cangkeme Eka bebas. Ya cangkemku modern. Mau nanya sate batibul di mana ya? Ya tuh. Oke, Pak De. Saya mau tanya lagi Pak De. Tanya enggak apa-apa. Ya ora apa-apa kan? Bahasa kasar ber apa-apa. Ya kan nang ngareng Indonesia kene akeh wong-wong cilik-cilik. Ya. Sing gaweni kayak panganan, badokan. Terus gaglakan. Gaglakan. Ora paham wong Lampung, ora paham. Ora apa-apa. Wong Lampung ora mudeng. Ora mudeng ora apa-apa. Lah, kowe kan Rika sebagai Menteri Perdagangan. Kowe kan Rika.
Rika apa kowe? Kok Rika kon kowe? Kuwi kan Rika. Itu kan Anda, ngono lho Mas. Kuwi kan Rika. Oh. Apik iki. Kuwi kan Rika sebagai Menteri Perdagangan. Lah carane Eka, Menteri Perdagangan bahasa ngapake apa ya? Nganggo bahasa ngapa? Menteri Perdodolan. Dodolan. Menteri Perdodolan. Iya. Lah carane iki mik ya melu-melu bae. Melindungi, mengayomi ngono kepriwen Pak De? Iya, dilatih, dibantu permodalannya, disambungkan dengan retail-retail modern, disambungkan dengan digital, sekarang diajari. Di sini juga dilatih agar bisa mendesain tampilannya lebih baik. Iya. Oh, Iya. oke. Berarti termasuknya nek pengen dodol tempe. Tempene siapa? Lah, Kebumen kuwi kaset tempe mendoan, Gus. Nggih mboten, Pak. Tadi aja di Boyolali tempenya enak, Gus. Wah, Tempenya Eka Soto enak sekali, Pak Boyolali. Menteri. soto Boyolali. Agim Boyolali urung tempeku Kebumen. Ya. 300.000. Kamu tahu 300 untuk apa itu? Untuk apa? Gitu tempemu. Larang angsal pinten 300. Untung Bu Zul nggak ikut. Untung bojo gak ikut di aman pi. Gue kita kon ngerayu malah Lah, takon. iki kan lagi tak tawani tempeku. Oh, tempemu. Tempeku Pak Zulkifli kan urung tahu mang Kebumen. Heeh. Sudah pernah tindak ke Kebumen, Pak De? Sudah sering. Wah, berarti pun rasane mendoan gonku dong. Sudah. Rasane kepriwen, Pak De? Enak. Wah! Percaya ra, Gus? Percaya kan? Ora aku urung jajal kok. DP 300. Lah kok kepengen nyicipi? Apane? Ayo nang mburi dilit. Ada mah. Paling kada luarsa. Ora lah, Sekarang Elisa, Elisa, ayo, ngerayu. Elisa. Pakai bahasa kamu Manado Nduk ya? Ya. Enggak, aku Morowali. Oh, Morowali. Iya, tapi Morowali itu udah lama di Jawa. Kalau sama artinya apa? Bahasa Morowalinya? Aku juga pakai bahasa Indonesia biasa sama karena aku lamanya di Jawa, Ya. tapi nggak bisa bahasa Jawa. Kalau Jadi aku cinta gimana? kamu bahasa Morowalinya apa? Ya, Sa? saya cinta kamu biasa. Aku juga. Aku isin dewe kalau kayak gini. Gombal. Codot. Kamu ngerayu Jawa papi, tuh ngerayu ada-ada papi. aja ya. Tapi mau tanya loh. Ih lo. Oke. Ini aku kan sering banget beli zaman Semon. Zaman itu suka beli baju-baju bekas. Ya. Tapi aku lihat papi bakar. Itu nggak boleh lagi selesaikan itu. Nggak boleh kita beli baju-baju impor yang jual aku dulu karena kere ya. Tahu kere papi? Oke, toh kamu gak usah bilang kiri kelihatan. Wong raimu kayak kotak infak kok. Iya, karena kere beli baju 5.000, 10.000 gitu. Tapi kenapa sekarang digalakkan itu tidak boleh, Bagus papi? bagus ini. Karena papi kemarin Kok baru pinter memusnahkan. banget ya? Pinter nih, tambahi. Tambahi. Telung ngatus sewu. Eh, Alah tambahi. pecicilannya ya Allah. Makasih ya, Gus. Ya sama-sama. Itu bagus Bi, karena kemarin papi baru memusnahkan pakaian bekas ya Bi ya? Iya, Ayo, Bi. karena pakaian bekas itu dia ilegal. Ilegal itu dari Tidak luar, sah ya, Bi ya? dari luar negeri datang kemari tidak bayar pajak, Ya. tidak melalui pemeriksaan bea cukai. Ya. Nah, karena dia ilegal artinya kan melanggar aturan, melanggar hukum, merugikan negara dan merugikan usaha kita yang ada di dalam negeri. Satu. Dua, kita nggak tahu nih baju bekas ini. Biasanya banyak kumannya, banyak bakterinya. Bisa membuat orang tertular penyakit. Oh, bener. Ya. Pantes bikin gatel. Ya, oleh Apa? karena itu Gatel lho. Bikin gatel, Gus. Gatel bukan gatel. Ya. Gatel cangkeme saiki. Gatel jadi gatel iki lho. Mbak Elisa, Ya. nek sumuk digapakke? Digaruk kuku. Ora, sumuk Apa? karo gerah. Kepet. Kepeti cangkemmu kepeti. Nah, oleh karenanya harus dimusnahkan. Dimusnahkan, ya, Pak. Barang bekas bukan nggak boleh, boleh. Oke. Tapi jangan ilegal yang Jangan dari luar. Ya. Jadi Saya kalau dulu, beli kebaya saya boleh? dulu biasa waktu SMA Ya. kalau kiriman telat celananya dilego dulu. Ah, ya benar. Ada blue jean pakaian suka dilego. Ada undang-undang yang melarang yang ilegal itu ya Bi ya? Iya jelas dong.
Tidak hanya pakaian, ilegal itu apa? Ya motor juga kalau ilegal bekas nggak boleh. Motor bekas nggak boleh. Berarti mobil juga kalau bekas ilegal apa sih nggak boleh. Istri bekas juga nggak boleh ya, Bi ya? Nah itu dia tuh Gus. Untung Bu Zul nggak ikut malah. Oke, berarti misalnya tuh harga 10.000, 15.000 mending kita beli di pasar barangnya baru yang bikin Barang-barang UMKM. kita, Ya. buatan UMKM kita, buatan Indonesia jauh lebih Jauh lebih bagus. bagus. Harganya juga nggak mahal kok. Iya. Benar, dengar Iya. ya warga-warga. Ini saya pakai sepatu murah nih, bagus, enak banget. Ya, Buatan ada Surabaya. produk dalam Namanya negeri. Pakalolo. Ya kan? Ini jamnya 150.000 udah setahun. Iya, dulu tuh papi zaman sekolah SD. Udah sepatunya tahun. cuma satu, namanya ATT. Oh, Kamu tahu kepanjangannya ATT itu apa? Apa tuh? Awet tekan tuwo. Pro Masih tua ATT. ngerti ATT lah ya. Lah dalang kan ngerti. Kan Wah. anak zaman now. Sepatu kula riyen sing enten hadiahe, Homipad. Homipad. Nah, bagus Kak, kamu tumben pinter Elisa. iya. Itu kan karena bahasa demi- baju demi- baju bekas itu sensitif. Oh, sensitif, Sensitif. ya. Iya, Dan tapi beliau kemarin banyak memusnahkan pakaian-pakaian bekas yang Iya. ilegal itu. Tapi itu kan demi kebaikan. Kita jangan demi branded atau demi mendapatkan kalangan baru kita milih baju bekas yang penting branded. Mending kita pakai yang murah tapi kita menghidupi dan mengangkat perekonomian rakyat. Tambahi, Ini- pinter. Ini Elisa bisa jadi duta perdagangan. Elisa mau jadi duta perdagangan. Iya. Nah, jadi nanti gambarmu dipajang di depan kementerian, raine kayak timbangan kalau ya. Karo nota. Karo nota. Kalkulator.